Pernahkah kita mendengarkan suara anak? Aditnya kan diemnya. Adit ke sini, aditnya itu ke lantai. Tidur diangkat, dijatuhkan. Kayak ditinggalin mama berat banget. Kilama suka kayak nulis-nulis kilau kangen mama atau ngepeluk sweater mama. Aditnya mau ngambek tapi ditahan, dia masuk neraka. Anak-anak memiliki cara pandang yang berbeda mengenai kehidupan yang terkadang tidak dipahami orang dewasa. Ini merupakan data tentang kesejahteraan dari perspektif anak di Jawa Barat berdasarkan hasil survei kebahagiaan anak tahun 2017. Kesejahteraan dari perspektif anak adalah penilaian kebahagiaan yang dilakukan oleh anak-anak berdasarkan perspektif mereka sendiri. Tujuannya sederhana, yaitu mencari tahu apakah mereka bahagia atau tidak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Data tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar anak di Jawa Barat bahagia. Dari skala 0 sampai 100, skor rata-rata mereka 84,3. Namun, data ini juga menunjukkan masih ada lebih dari 200.000 anak di Jawa Barat yang merasa sangat tidak bahagia dengan hidupnya. Kira-kira mengapa mereka tidak bahagia? Capek aja gitu belajar terus-menerus. Kayak yang dibully lah. Kayak misalkan ya lagi ngobrol pendapatnya itu kayak ditolak gitu. Masa dah enggak kayak gitu. Ditumpahin makanannya kan terus dikebukin, Dikepret, tuh diejek-ejek gitu. Survei kebahagiaan anak tahun 2017 dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, BPS, dan UNICEF bekerja sama dengan Unisba melibatkan sekitar 22.000 anak dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Jika biasanya untuk mengetahui hal-hal seputar anak, kita akan bertanya ke orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Pada penelitian ini, anak-anak ditanya secara langsung dengan skor 0 sama dengan tidak bahagia, sampai 10 sama dengan bahagia seputar kehidupan mereka. Dari penelitian ini, didapatkan hal penting untuk memahami dunia mereka dan sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyuarakan pendapatnya. pinginnya ngegambar, baca buku gitu. Ingin ke Bogor lagi. Ingin ketemu mama. Kadang gak gampang jadi kakak pertama itu karena banyak adik gitu. Di sini teh udah bosen banyak, jadi adik teh mau nelpon nenek. Kamar mandinya lebih bersih aja. Anak-anak yang sadar akan haknya serta merasa didengarkan di rumah atau di sekolah memiliki tingkat kebahagiaan yang paling tinggi. Rasa aman dan hubungan keluarga yang harmonis adalah kuncinya. Namun, fokus yang sebenarnya perlu ditujukan kepada anak-anak yang tidak bahagia dan memiliki pengalaman yang kurang positif dalam hidupnya. Faktor penyebab ketakbahagiaan yang paling banyak disebut adalah tidak tinggal dengan orang tua kandung dan tinggal hanya dengan salah satu orang tua kandung. Faktor lainnya adalah pernah mengalami perundungan, lokasi sekolah yang jauh dari rumah, serta berasal dari keluarga miskin yang tidak memiliki akses kamar mandi, listrik, dan air bersih yang memadai di rumah. Anak-anak yang tidak bahagia cenderung jarang melakukan aktivitas bersama keluarga dan tidak memiliki akses hiburan di rumah. Dengan kata lain, mereka sering menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa. Kondisi ini menyebabkan minimnya keinginan untuk mengembangkan diri. Pada 2020 dan 2021, dilakukan kembali survei yang melibatkan anak-anak di Jawa Barat untuk mengetahui kesejahteraan subjektif mereka pada masa pandemi COVID-19. Hasil survei ini menunjukkan bahwa skor kebahagiaan anak-anak lebih rendah daripada hasil survei pada 2017. Semoga coronanya cepat hilang, jadi bisa main bareng sama teman sekolah, jadi tatap muka terus. Kayak Zoom gitu, diem doang duduk. Ya gak ada temen aja gitu. Itu lebih senang di sekolah, lebih banyak teman-teman daripada di rumah. Kilama maunya di sini sampai mau lulusin sekolah, terus mau bahagiain mama. Mau tinggal di rumah. Adik mah mau ngebantuin nenek. Ninggalin mama sedih. Mengabaikan suara anak sama dengan tidak memberikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan pendapat tentang apa yang mereka butuhkan. Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, kita perlu mendengarkan banyak suara. Anak-anak adalah salah satunya.
Dengan mendengarkan suara anak, kita dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar memenuhi hak tumbuh kembang anak agar kelak mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas. Suara anak adalah potret masa depan sebuah masyarakat. Membenahi permasalahan yang dihadapi anak-anak sejalan dengan visi Provinsi Jawa Barat, yaitu Jabar Juara Lahir Batin, dengan salah satu misinya untuk melahirkan manusia yang bahagia. Untuk mewujudkan Jawa Barat juara lahir dan batin, sudah waktunya bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil langkah bersejarah, yaitu menggunakan kesejahteraan dari perspektif anak sebagai salah satu indikator dalam perencanaan pembangunan daerah. Mari kita dukung upaya peningkatan kesejahteraan anak-anak di Jawa Barat agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang berbudaya, berkualitas, produktif, dan bahagia. Semoga anak-anak di Indonesia itu bisa hidup dengan layak, mendapatkan haknya, juga bisa meneruskan bangsa Indonesia ini menjadi lebih maju dan lebih baik.